Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tak bosan-bosannya saya selalu mendoakan supaya kalian semua selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun di dalam hidup kalian. Sesuai dengan request salah satu teman kita di kolom komentar, kali ini kita akan kembali membahas salah satu film legendaris dari Jackie Chan. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul City Hunter. Film aksi komedi yang diperankan oleh aktor utama Jackie Chan ini diadaptasi dari sebuah komik legendaris dari Jepang dengan judul yang sama yaitu City Hunter. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Kali ini Jackie Chan akan memerankan seorang detektif swasta yang sangat terkenal di Jepang yang bernama Ryu Saeba, atau yang biasa disebut sebagai City Hunter. Dalam menjalankan misinya sebagai detektif, Jackie selalu ditemani oleh partnernya yang bernama Makimura. Namun nasib naas terjadi kepada Makimura pada suatu hari ketika dia sedang sendirian. Beberapa anggota Yakuza mendatanginya dan menembakinya hingga tewas. Di tengah nafasnya yang sekarat, Makimura berpesan kepada Jackie untuk merawat keponakannya yang bernama Kaori, seorang gadis kecil imut dengan wajah polos tak berdosa. Makimura juga berpesan kepada Jackie supaya jangan menggodanya apabila Kaori nantinya sudah dewasa. Jackie bersumpah bahwa dia akan menjaga Kaori dan Makimura pun tewas. Singkat cerita, waktu berlalu, kini Kaori telah tumbuh dewasa menjadi seorang gadis cantik berambut panjang. Kaori kini menggantikan posisi Makimura sebagai partner Jackie dalam menjalankan misi detektifnya. Pada suatu hari, Kaori dan Jackie mendapatkan sebuah misi dari seorang miliuner yang bernama Koji Imamura, pemilik perusahaan koran nomor 1 di Jepang. Sang miliuner meminta Jackie untuk mencari dan membawa pulang putri semata wayangnya yang bernama Kyoko, yang minggat dan kabur dari rumah. Berdasarkan informasi yang diketahui, Kyoko terakhir kali terlihat sedang bersama teman-temannya di Hong Kong. Mendapatkan sebuah misi dengan tarif bayaran sultan, berangkatlah Jackie dan Kaori ke kota Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, Jackie mendapatkan informasi dari salah satu informannya bahwa Kyoko sedang berada di sebuah taman bersama geng skateboardnya. Maka, berangkatlah Jackie menuju taman yang telah disebutkan oleh informannya tersebut. Sesampainya di taman, Jackie melihat banyak sekali anak muda yang sedang asik bermain skateboard. Ketika sedang melongo ke sana kemari, kepalanya tiba-tiba saja terlempar oleh sebuah kaleng Coca-Cola. Seorang gadis muda kemudian datang menghampirinya dan lalu meminta maaf kepadanya. Setelah Jackie mengamati gadis itu dari atas kepala hingga ujung kaki, Jackie kemudian menyadari bahwa gadis yang sedang berada di depannya ini tidak lain ternyata adalah Kyoko. Jackie kemudian memperkenalkan dirinya kepada Kyoko dan lalu menjelaskan kepadanya bahwa dia ditugaskan oleh ayahnya untuk membawanya pulang. Namun sekali lagi kepala Jackie terlempar oleh kaleng Coca-Cola dan tiba-tiba saja Kyoko menghilang dari hadapannya. Kyoko kemudian memberitahukan kepada teman satu gengnya bahwa Jackie sedang berusaha untuk mengganggunya. Jackie berusaha untuk mengejar Kyoko dengan menggunakan sebuah skateboard. Namun tentu saja teman-teman Kyoko segera berusaha untuk menghentikannya dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Jackie mengejar Kyoko hingga ke jalan raya. Dan setelah beberapa aksi stuntman berbahaya yang berlabel "Don't try this at home", Kyoko akhirnya berhasil melarikan diri dari Jackie. Penyelidikan pun terus berlanjut. Sebagai seorang detektif senior yang sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, ditambah insting detektifnya yang tajam, setajam silet, membawa investigasi Jackie mengendus-gendus hingga ke sebuah kapal pesiar, di mana Jackie percaya bahwa Kyoko sedang berada di atas kapal pesiar tersebut. Karena tidak memiliki tiket masuk, Jackie kemudian mencoba mengakali petugas penjaga pintu masuk kapal pesiar dengan sebuah kartu isi ulang Fun Station. Namun tentu saja trik kocak bin ajaibnya ini tidak berjalan sesuai ekspektasi. Setelah berkali-kali mencoba dan gagal, Jackie akhirnya berhasil masuk ke dalam kapal pesiar dengan bersembunyi di dalam sebuah kantong ajaib Doraemon. Ketika Jackie sedang berkelana untuk mencari Kyoko di dalam kapal pesiar, tiba-tiba saja dia melihat Kaori juga sedang berada di dalam kapal tersebut. Ternyata penyelidikan dan investigasi Kaori untuk menemukan Kyoko juga telah membawanya hingga ke atas kapal tersebut. Sementara itu di dalam sebuah kamar, Kyoko yang sedang bersolek di depan cermin, tiba-tiba saja terkejut karena mendengar sebuah letupan senjata api yang berasal dari kamar sebelahnya. Kyoko kemudian menempelkan telinganya ke dinding dan mencoba mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi di kamar sebelahnya. Ternyata di kamar sebelah, sekumpulan perampok sedang bersiap-siap untuk membajak dan merampok para tamu sultan yang sedang berada di atas kapal pesiar tersebut. Kyoko yang mengetahui hal ini segera berlari dan mencari kapten kapal untuk memberitahukan kepadanya informasi ini. Sang kapten kapal yang mendengarkan informasi ini dari Kyoko segera membawanya menuju ke suatu tempat.
Setelah sampai di tempat remang-remang, segera diketahui bahwa orang yang mengaku kapten kapal tersebut ternyata adalah salah satu dari para perampok yang hendak membajak kapal. Karena Kyoko ingin membocorkan misi perampokan ini, sang kapten palsu kemudian mencoba untuk menghabisinya. Namun dari belakang sang kapten palsu, tiba-tiba saja muncul Jackie yang langsung merebut pistol dari tangan perampok dan lalu menyelamatkan Kyoko. Tidak lama kemudian, muncul beberapa ekor ninja berkostum merah yang tidak lain adalah para perampok yang lalu segera menghujani Jackie dengan tembakan membabi buta. Namun seperti halnya para aktor utama di film-film action yang keren, Jackie berhasil lolos dan selamat dari rentetan peluru yang menghujaninya. Jackie dan Kyoko kemudian melarikan diri hingga sampai ke sebuah bioskop di dalam kapal. Di dalam bioskop itu, muncul lagi 2 ekor abang-abang berbadan panjang yang lalu segera menghadang Jackie. Pada awalnya Jackie kewalahan setengah mati dalam menghadapi 2 ekor abang-abang panjang ini. Postur tubuh Jackie yang pendek kecil dan menggemaskan ini seolah-olah menjadi mainan lucu dan menggemaskan yang dioper ke sana kemari. Namun setelah puas dipermainkan dan babak belur, Jackie pun akhirnya berhasil mengalahkan 2 ekor abang-abang ini. Sementara itu di ruangan lain, para perampok ternyata telah berhasil menguasai kapal pesiar. Mereka membunuh semua petugas keamanan kapal dan lalu mengumpulkan para tamu di ruangan utama kapal. Para tamu disuruh membuat sebuah antrian untuk menyerahkan hartanya dan memberikan uang tebusan. Tamu yang tidak mau membayar uang tebusan kemudian dihabisi satu persatu oleh para perampok. Ketika perampokan sedang berlangsung, salah satu perampok yang bernama Butet kemudian membawa Kaori menuju ke sebuah kamar. Karena merasa tidak berdaya, namun juga tidak mau dirinya diperkosa oleh Butet, Kaori kemudian mencoba untuk melawan. Namun setelah berkali-kali mencoba melawan, perlawanannya tampak tidak berarti sama sekali di mata Butet. Ibarat seekor Superman yang mendengar teriakan minta tolong, Jackie tiba-tiba saja muncul dan menerobos masuk ke dalam kamar melalui sebuah jendela kaca. Teringat kepada pesan partnernya sebelum meninggal, bahwa Jackie berjanji untuk menjaga keponakannya. Jackie kemudian bertarung habis-habisan melawan si Butet. Ketika Jackie dan Butet sedang asik-asiknya berkelahi, tiba-tiba saja kepala perampok yang bernama si John masuk bersama para anak buahnya ke dalam kamar. Si John kemudian memerintahkan kepada para anak buahnya untuk membawa Jackie menuju geladak kapal untuk dieksekusi. Ketika para perampok hendak mengeksekusi Jackie, tiba-tiba saja Kyoko muncul dan mencoba untuk bernegosiasi dengan para perampok. Kyoko menjelaskan kepada para perampok bahwa dia adalah putri semata wayang dari seorang miliuner Taipan di Jepang, dan ayahnya bersedia untuk membayar berapa saja, asalkan para perampok tidak membunuh Jackie. Mendengar Kyoko begitu perhatian kepada dirinya, wajah Jackie langsung berseri-seri, dan seketika energinya pulih kembali. Jackie kemudian nekat membawa Kyoko untuk melarikan diri. Setelah berhasil menyembunyikan Kyoko, Jackie kemudian memancing para perampok untuk mengejarnya ke arah lain. Jackie berlari dan terus berlari hingga dia tiba di sebuah ruangan permainan video game. Di ruangan itu, Jackie dicegat oleh si Butet yang langsung menghajarnya hingga melambung dan terjatuh menimpa salah satu unit video game. Jackie tersetrum oleh video game yang ditimpanya. Ketika Jackie bangun, tiba-tiba saja dia melihat si Butet sudah berubah menjadi salah satu karakter Street Fighter yaitu Ken. Tanpa basa-basi, Butet Ken segera mengeluarkan salah satu jurus andalannya yaitu tendangan kipas dan langsung membuat Jackie kembali terombang-ambing. Karena merasa kalah tanding, Jackie kemudian mengubah dirinya menjadi salah satu karakter Street Fighter juga yaitu seekor Honda. Jackie mengeluarkan jurus tangan 1000 melawan Ken Butet. Namun bagi kita para fans Street Fighter tentu saja kita tahu bahwa seekor Honda bukanlah tandingan untuk si Ken Butet. Kalah tanding dengan Ken Butet, Jackie kemudian mengubah dirinya lagi menjadi Guile, si rambut sapu rotan. Dan kali ini, dia dibantu oleh seekor Dalsim yang terkenal dengan nafas apinya. Dalsim menyerang terlebih dahulu dengan jurus kaki tiang listriknya dan telak mengenai wajah Ken Butet. Tidak terima wajah gantengnya diberi cap kaki oleh Dalsim, Ken Butet kemudian mengeluarkan jurus andalannya yaitu Hadouken. Guile mencoba menahan serangan Hadouken dari Ken Butet dengan jurus sabit apinya. Namun lagi-lagi seekor Dalsim dan sesosok kepala sapu rotan bukanlah tandingan untuk karakter andalan di dalam game Street Fighter tersebut. Dengan wajah songong merayakan kemenangannya, Ken Butet kemudian menantang Jackie untuk kembali bertarung dengannya. Kali ini, Jackie sudah belajar dari kesalahannya, dan dia mengubah dirinya menjadi sesosok kakak-kakak cantik di dalam game Street Fighter yang bernama Chun-Li. Dengan langkah gemulai menggemaskan namun tiada ampun, Jackie segera mengeluarkan semua jurus andalannya melawan Ken Butet. Ken Butet terombang-ambing menerima pukulan beruntung dari Chun-Li. Tanpa membuang-buang waktu, Jackie segera menghujani Ken Butet dengan semua combo andalannya. Chun-Li berhasil memenangkan pertarungan dan Ken Butet pun tumbang dan tak sadarkan diri. Setelah berhasil mengalahkan si Butet, Jackie segera memburu si John yang ternyata sudah dikepung oleh para tentara anti-teroris.
Si John berusaha untuk membunuh para tentara dengan cara meledakkan bom yang sudah dia tanam di tiang-tiang kapal pesiar. Terjebak di antara bom-bom yang sedang meledak, Jackie segera berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan dirinya. Setelah berhasil selamat dari maut, Jackie kemudian melanjutkan pencariannya untuk memburu si John. Jackie kemudian menemukan si John sedang menyandra dan mengancam bahwa dia akan membunuh Kaori. Namun ketika si John menarik pelatuk pistolnya untuk membunuh Jackie, Jackie mengeluarkan jurus akrobatnya dan menembaki si John hingga Kaori terlepas dari cengkramannya. Melihat Kaori sudah terlepas dari cengkraman si John, Jackie segera melompat ke arah si John dan langsung bertarung habis-habisan dengan si John. Si John yang tidak mau bertarung dengan adil kemudian menghajar si Jackie hingga babak belur dengan pentungan yang ada di tangannya. Setelah sekujur tubuhnya babak belur ibaratkan sebongkah es batu yang dipangkong oleh mamang penjual es tebu, Jackie kemudian memutuskan untuk mencari sebatang besi untuk melindungi dirinya. Bermodalkan 2 batang besi yang biasa digunakan oleh Bang Jago pada saat patroli di tengah kerusuhan, Jackie akhirnya bisa menangkis semua serangan si John. Namun lagi-lagi si John tidak mau bertarung dengan adil. Si John kemudian mengubah pemangkong es batunya menjadi sebuah cambuk yang bisa meliuk ke sana kemari. Tetapi kali ini si Jackie sudah tidak sebodoh sebelumnya. Jackie kemudian meraih sebuah tongkat sakti Sun Gokong dan lalu menghajar si John hingga terpental dan kemudian menginjak sebuah pemicu bom rakitannya sendiri. Si John kemudian meledak dan hancur hingga menjadi berkeping-keping. Setelah si John hancur menjadi berkeping-keping, Jackie kemudian berusaha untuk mencari Kyoko. Jackie mencari dan terus mencari hingga dia menemukan Kyoko sedang berada di atas geladak kapal. Sementara itu, terlihat para tentara anti-teroris sedang mengamankan segala penjuru kapal. Kyoko menyambut Jackie dengan sebuah pelukan hangat. Setelah memastikan Kyoko selamat dan misinya telah selesai, Jackie kemudian tumpang dan pingsan karena dia baru saja teringat bahwa sudah 3 hari 3 malam dia belum makan apa-apa sejak dirinya berangkat dari Jepang. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman pembahasan cerita kita kali ini tentang salah satu film legendaris dari Jackie Chan yang berjudul City Hunter. Semoga saja cerita film kali ini dapat menghibur dan menemani waktu santai teman-teman dimanapun kalian berada. Bila ada kritik dan masukan, saya minta teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Karena setiap komentar yang teman-teman tuliskan tentulah pasti saya baca. Walaupun kadang saya tidak sempat untuk membalasnya satu persatu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.